Restu. Nak, Ibu tinggal sana dulu ya, kamu temuin dia. Aku sangat khawatir dengan kamu, Aisyah. Tapi alhamdulillah, kamu selamat sampai ke sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Restu? Aku gak mau menikah sama Mas Arif. Aku gak mau. Shh, Aisyah. Aku sudah pikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Makanya aku minta Bu Ranti untuk antar kamu ke sini, Aisyah. Tapi Restu, aku gak bisa melihat peluang sedikit pun untuk lolos dari masalah ini. Pasti ada. Peluang sekecil apapun, pasti ada. Dan kita harus coba. Caranya gimana? Kita tinggalin desa ini. Kita bangun kehidupan baru buat kita di luar desa ini. Jadi maksud kamu melarikan diri? Enggak, itu nggak mungkin terjadi, Restu. Gimana nasib keluargaku, ha? Aku punya tanggung jawab besar di pundakku, Restu. Aku nggak mungkin lari. Kavita sudah mau menikah dan kenapa sih kamu nggak berpikir ke arah sana, Restu? Aisyah, tapi cuman itu satu-satunya solusinya. Enggak. Itu bukan solusi. Justru itu akan membuat masalah baru. Kamu nggak lihat apa yang menimpa Mas Hilman? Hah? Kenapa sih kamu bisa berpikir sampai situ? Ini bukan Restu yang aku kenal, tau nggak? Restu nggak pernah berpikir se-egois ini. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah, tunggu Aisyah. Enggak pasti Aisyah, aku tunggu nggak mau sebentar. melakukan hal konyol ini. Aku Aisyah, nggak mau. Aisyah, dengerin aku dulu. Aku tahu kamu pasti menolaknya. Karena kalau sampai kamu setuju, aku benar-benar kecewa sama kamu, Aisyah. Maksud kamu? Maafkan aku, Aisyah. Tadi itu aku cuma nguji kamu doang. Uji apa? Aku harap kamu tuh gak marah. Karena bukan itu rencana aku sebenarnya. Pasti kamu keterlaluan kayak gini, bisa-bisanya bercanda di saat genting seperti Jangan ini. sakit dong. Aisyah, tolong kamu dengar dulu ya rencana Restu. Seperti Ibu pernah bilang sama kamu, kalau Restu ini harapan kita, Nak. Oke, apa rencananya? Oke. Kita atur pernikahan Mbak Vita besok. Dan setelah Mbak Vita sudah menikah, kita sudah setengah jalan menuju kemenangan. Dan tidak akan ada lagi tekanan di dalam keluarga kamu, Aisyah. Ibu aku juga udah gak punya pilihan lain kecuali menguburkan jenazahnya Mas Amir. Restu, apa kamu nggak lihat? Ibu kamu sampai tiduran di depan rumah sambil ngikat badannya di jenazahnya Mas Amir. Bahkan dia selalu ngeliat siapapun yang keluar dari rumahku. Gini, kita keluar dari rumah secara diam-diam. Bawa Mbak Vita dan keluarga kamu keluar dari desa ini. Kita atur pernikahannya Mbak Vita di luar desa ini. Itu nggak mungkin, Restu. Shh, aku udah atur semuanya kok. Aku bahkan sudah menghubungi keluarga mempelai pria. Dan mereka setuju. Nggak mungkin. Itu sangat mustahil, Restu. Dan risikonya terlalu besar. Mau resikonya sebesar apapun, kita harus mencobanya, Aisyah. Jangan pernah menyerah. Ya. Oke, kalau gitu cuman ada satu masalah lagi. Siapa yang akan menghubungi Mas Bisma? Aku. Kamu? Gak mungkin lah. Mas Bisma pasti akan menghajar kamu lah, Restu. Tapi kan aku bukan musuhnya, dan aku tuh bukan penakut. Lagian Aisyah,
Kalau memang aku tuh seorang penakut, aku tuh nggak mungkin jatuh cinta sama kamu. Oke, aku percaya sama kamu. Restu, semangat dan optimisme ini yang membuat aku nggak mungkin sanggup berpaling darimu. Sudah, sekarang gini aja. Biar ibu saja yang ketemu sama Bisma. Nanti Bisma ibu ajak ke sini. Gimana? Iya, tapi Bu, aku minta Ibu hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan Ibu Rahayu. Iya, sayang. Ibu akan hati-hati. Ibu tinggal dulu ya. Hati-hati, Bu ya. Iya. Ibu bilang apa? Ada yang mau ketemu saya. Iya, Bisma. Mungkin dia bisa membantu kamu dari masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Ibu nggak bisa cerita ini sama kamu. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, waktu kita nggak banyak. Ayo, jangan sampai kamu keluar dari sini, anak buah Rahayu nanti tahu, ya. Ayo. Ya, ayo. Cepet, Nak. Mana orangnya, Bu? Itu dia. Ini. Iya. Oh, kamu ya? Kakak kamu mau ngobrak-abrik rumahku. Ibu kamu menjaga halaman rumahku agar kami semua tidak bisa keluar. Sekarang kamu bilang kamu mau membantu kami keluar dari masalah. Hah? Kamu pikir aku percaya? Cih! Astagfirullahaladzim. Bisma, cukup, Nak. Kenapa ini aja? Kamu sekongkol sama dia? Mas, Restu ini susah payah untuk nyatuin kita di sini supaya nolongin kita. Menolong kita. Aisyah, dia hanya menghina aku. Menghina kebodohan aku. Boleh nggak sih sekali ini aja kamu dengerin Restu? Sekali ini aja. Bisma, tolong denger ibu, Nak. Tolong tahan emosi kamu ya, Nak, ya. Dengarkan dulu apa rencana Restu. Kalau kamu nggak setuju nggak masalah, tapi tolong hargain dia, ya. Anak ini punya rencana. Rencana apa? Aku yakin di balik rencana ini ada tipuan yang merugikan kita semua. Dia sama seperti ibunya, licik. Astagfirullahaladzim. Bisma, tolong jaga emosi kamu ya, Nak, ya. Ibu tahu masalah ini sangat rumit buat kita semua. Tapi kalau kamu marah-marah terus, nggak akan selesai jalan keluarnya, Nak. Ya. Oke, aku kasih kamu kesempatan. 15 detik. Nggak lebih. Besok pagi, sebelum matahari pagi benar-benar muncul, kita harus menyeludupkan semua orang keluar desa. Sebuah truk pengangkut jerami sudah aku siapkan. Truk akan diparkir di jalanan sepi, tidak jauh dari rumah Mas Bisma. Bawa semua orang keluar rumah lewat pintu belakang. Jangan sampai ada yang melihat. Jerami itu akan menyembunyikan kalian untuk menyelundup keluar ke desa sebelah. Bu Ranti berjaga di dalam rumah. Buat aktivitas ringan supaya ibu mengira kalian masih berada di dalam rumah. Kalian bawa apa? Jerami, Pak, mau dijual. Yakin cuma jerami? Bener, Pak, jerami, Pak. Kalau saya temukan selain jerami di belakang truk kalian, kalian berdua mau tanggung jawab? Iya, Pak. Oke. Andre? Ya, Bos. Ini pedangnya, Bos.